Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya kedapatan kipas Cosmos. Kalau dihidupkan itu putarannya seret atau nggak bisa diputar sama sekali. Tapi kalau lepas atau mati, putarannya enteng. Oh ya, selamat datang di channel Suto Service. Untuk Cosmos ini sudah pernah diservis ya, atau pernah dijemper sama pemiliknya. Kelihatan dari kabel belakang itu. Dijemper langsung antara kabel listrik sama kapasitor. Dalam kasus dijemper seperti ini biasanya itu kipas ini mengalami mati total, jadi fuse-nya putus atau sekringnya. Penanganannya bisa diganti sekring atau enggak ada bisa dijemper seperti ini. Ambil kabel dari PLN yang menuju ke atas, langsung dijemper ke salah satu kabel pada kapasitor. Itu tadi kocak atau oblak bosnya, makanya itu pas dihidupkan itu ceket, nggak bisa diputar sama tangan. Tapi kalau dilepas karena medan magnetnya juga mati, maka putarannya menjadi enteng. Lah untuk asnya sendiri ini masih bagus. Dilihat dari asnya tidak ada yang kerowak. Maaf videonya ini blur karena ini saya rekam sendiri pakai tripod, gak ada yang ngerekamin, jadi fokusnya gak ada yang mencet. Dalam setiap saya servis, kabel yang berhadapan langsung dengan lilitan itu biasanya saya kasih kertas atau penghalang agar kabel tersebut tidak langsung berpapasan dengan gulungan yang kuning. Di sini saya memakai isolasi kertas sebagai penahan panas. Ditaruh seperti ini saja, bisa kalian kabel tis, kalau nggak bisa ya ditaruh seperti ini saja, agar kabel yang dari kipas menuju gulungan itu tidak cepat kering. Kalau kering nanti kaku, kalau kaku nanti hancur, putus. Karena ini tidak bisa diberi kabel tis, jadi tidak usah saya kasih. Kalau bisa dikasih ya dikasih supaya tenang, tidak goyang gitu aja. Oke, fokus utama kita adalah pergantian bos depan belakang. Untuk kipas ini bisa kalian congkel lewat depan dan belakang. Kalau lewat belakang itu lebih mudah, tapi ini keadaan kipasnya itu enak banget dicongkel, jadi congkelin saya di depan saja. Untuk kipasnya bersih, tidak berdebu, jadi tidak usah dibersihkan. Nah, itu pemasangan bosnya ya. Nah, di sini saya lama, nggak tahu kenapa ini. Video ini saya dapet soalnya. Bisa kalian skip atau lanjut ke video selanjutnya. Skip sampai 30 detikan lah. Mungkin di sini itu saya mencari kipas atau spons rokok ya, untuk sebagai tampungan minyak yang diberikan nanti. Nah ini tapi nggak ada spons rokok atau kapas. Di sini saya pakai tisu. Kalau bisa kapas ya atau spons. Karena ini darurat saya pakai tisu saja, soalnya nggak ada. Terus dikembalikan ke semula. Nah, ini tinggal ditekan saja di kancing. Terus kasih minyak secukupnya. Di sini saya memakai minyak jahit ya. Dalam kasus seperti ini biasanya itu enteng, tapi pas ditancepin seret itu karena medan magnetnya tadi oblak, nempel dari ke salah satu, tidak rata gitu aja. Yang tadi oblak belakangnya, tapi di sini setiap saya servis saya selalu ganti depan dan belakang. Jadi ndak usah itu, kalau servis itu nggak usah sayang sama spare part ya. Kalau bisa diganti ya diganti, tinggal kita nariknya saja, persetujuan di awal itu berapa.
Jangan sampai kalau kipas sudah selesai terus kita tarik agak mahal, nanti konsumennya bisa kecewa. Di sini saya deal dengan harga 50.000. Wis untuk saat ini kipas itu wis minimal 50 sampai 60.000 lah kalau yang bermerek untuk servisnya. Kalau untuk merek Cina mending dibelikan mesin baru karena mesinnya seharga 65.000. Kalau di servis juga nggak bakal awet. Oke, osnya dibersihkan, saya bersihkan, masih kinclong, saya pasang kembali. Oh iya, pada video kali ini saya terpotong agak lama, kan ini udah pemasangan bos depan belakang ya, karena ada tamu yang mau servis kipas juga. Nanti ini kayaknya saya skip ini. Intinya video kali ini itu pemasangan bos depan dan belakang gitu aja, karena ini udah selesai tutorialnya. Jadi kita tunggu apakah kipas ini berputar dengan lancar atau tidak. Untuk kipas model seperti ini biasanya panas. Untuk pemakaiannya tidak bisa di los 24 jam ya, ada pendinginan ya. Nanti kalau di los itu karet plastik yang di dalamnya sama di luar atau gearboxnya itu bisa leleh, dan gearboxnya itu bisa melengkung. Karena ini udah pernah dibongkar sama yang punya dan agak terasa depan belakangnya itu kurang, jadi saya kasih tambahan pakai ring 8. Harganya murah, ring 8 100 itu cuma berapa ya, 7.000 kalau nggak salah, apa 100 bcs. Wes nggak habis-habis, itu lama habisnya karena juga jarang sekali digunakan, paling digunakan 1 atau 2 gitu aja. Oke, kita kembalikan ke semula. Berarti ini sudah selesai, tinggal tes jalannya saja. Saya ingatkan kembali, untuk pemasangan bos meskipun oblak yang bagian belakang, kita harus mengganti juga yang bagian depan. Itu juga untuk menghemat biaya atau menghemat waktu, nggak bongkar-bongkar lagi. Kalau untuk pemakaian pribadi ya, kerusakan seperti ini tadi ya mending diganti brace asnya itu yang saya pegang, terus bos depan belakang. Alhamdulillah sudah berputar dan besok cair 50.000 dan putarannya lancar, nggak ada kendala. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.